Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Arfajai dengan nama IPM 214111084. Saya mahasiswa Universitas Teknokraт Indonesia. Kali ini akan mempresentasikan materi mengenai penyelesaian audit dan laporan audit. Materi ini dari mata kuliah audit internal. Untuk slide yang pertama yaitu pendahuluan, di mana audit untuk pengertian audit di sini ada audit merupakan proses sistematis dan independen untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti audit secara objektif guna untuk menentukan laporan derajat kesesuaian antara informasi yang diaudit dengan kriteria yang telah ditetapkan. Lalu apa sih tujuannya? Tujuan audit adalah untuk memberikan pendapat tentang kewajaran penyajian laporan dan laporan keuangan atau aspek-aspek yang lain yang akan diaudit, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen. Lalu ada penyelesaian audit untuk di slide selanjutnya. Yang pertama ada pengumpulan bukti, yang dimana memastikan data yang diperoleh lengkap, akurat, dan relevan. Yang kedua ada analisis data, yaitu mengevaluasi bukti audit dan mengidentifikasi potensi risiko dan ketidaksesuaian. Yang ketiga ada pembahasan hasil, yang dimana setelah dilakukannya audit akan ada pembahasan hasil, yaitu diskusi dengan manajemen yang terkait ataupun divisi yang terkait mengenai temuan-temuan audit, dan tim audit akan merekomendasikan untuk beberapa temuan itu untuk yang lebih baik untuk kedepannya. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan pelaporan audit. Yang pertama ada memberikan pendapat mengenai kewajaran penyajian, mengenai kewajaran penyajian informasi, keuangan, atau aspek lainnya yang diaudit. Yang kedua ada memenuhi standar profesional, yang dimana tim audit memastikan laporan audit memenuhi standar profesional yang berlaku atau yang sudah ditetapkan. Untuk yang ketiga ada meningkatkan akuntabilitas, menjamin transparansi dan akuntabilitas sebuah organisasi. Untuk yang selanjutnya yaitu ada laporan audit, yang dimana laporan itu ada beberapa poin. Yang poin pertama yaitu pendahuluan, kedua pendapat audit, yang pertama pendahuluan, kedua temuan audit, yang ketiga ada pendapat audit, yang keempat ada kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan, yang dimana pendahuluan ini ada latar belakang, mengenai ruang lingkup, dan tujuan audit. Yang kedua ada pendapat audit, yang dimana pernyataan mengenai kewajaran penyajian informasi yang diaudit. Yang ketiga ada temuan audit, yang dimana di sini ada perincian temuan-temuan audit yang signifikan dan rekomendasi dari hasil audit. Yang terakhir ada kesimpulan, di mana kesimpulan ini berisikan ringkasan hasil audit dan rekomendasi untuk perbaikan dari hasil-hasil audit. Untuk selanjutnya yaitu hal yang diperhatikan dalam penyusunan laporan audit. Yang pertama yaitu ada akurasi, kedua ada objektivitas, ketiga kejelasan, dan keempat itu kelengkapan. Di mana akurasi ini memastikan bahwa informasi dalam laporan audit itu akurat dan didukung bukti audit.
Yang kedua ada objektivitas yang dimana menghindari bias dan mempertahankan independensi dalam penyusunan laporan. Yang ketiga ada kejelasan. Kejelasan ini harus menyajikan informasi audit dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang keempat ada kelengkapan. Kelengkapan ini memastikan semua temuan audit dan rekomendasi tercantum dalam sebuah laporan hasil audit. Selanjutnya itu ada kerahasiaan laporan. Kerahasiaan laporan ini, laporan audit merupakan dokumen yang sangat rahasia yang dimana laporan hanya boleh diakses oleh pihak-pihak yang berwenang. Jika ada keberatan atas hasil audit, atas hasil laporan audit, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis dan ditangani secara profesional oleh tim audit. Untuk yang terakhir yaitu dalam penyelesaian sebuah audit dan laporan audit merupakan proses yang paling penting dan menjamin akuntabilitas dan harus transparansi di sebuah organisasi. Hal ini juga penting untuk memastikan kelancaran proses bisnis dan menjaga kepercayaan stakeholder di sebuah organisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih.